Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya mau mempresentasikan soal pengukuran produktivitas berdasarkan model pengukuran produktivitas dengan pendekatan model. Perkenalkan, nama saya Divan Davala Putra dengan NPI 14123000014. Penjelasan metode. Metode model yang pertama, model adalah salah satu sistem pengukuran produktivitas. Total produktivitas faktor yang diciptakan oleh Marvin Barrett model pada tahun 1916 dalam memantau produktivitas, yaitu rasio antara output dan input. Yang kedua, output berupa penerimaan revenue, sedangkan input berupa sumber daya produksi. Yang ketiga, sumber daya produksi dapat terdiri dari peralatan kerja, tenaga kerja, energi, dan biaya produksi. Yang keempat, penerimaan dapat berupa produk yang dihasilkan. Yang kelima, metode ini digunakan sebagai pengukuran tingkat produktivitas perusahaan dengan menitik beratkan pada biaya produksi sebagai input dan produk yang dihasilkan sebagai output. Keenam, peningkatan produktivitas dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya produksi secara maksimal. Tingkat produktivitas rendah diakibatkan adanya peningkatan biaya produksi sehubungan dengan adanya kendala-kendala yang dijumpai perusahaan seperti kinerja. Yang ketujuh, metode Marvin and Moon dalam menghitung produktivitas total setiap periode pengukuran dengan membandingkan nilai output partial dengan nilai input partial. Setelah itu, melakukan perhitungan indeks produktivitas parsial dengan membandingkan nilai indeks salah satu input, yaitu biaya material, tenaga kerja, depresial, energi perawatan, terhadap keluaran output yang dihasilkan perusahaan. Contoh studi kasus yang saya buat, yaitu dengan nama perusahaan PT Colprisuk Indonesia, yang perusahaan passion PT perusahaan tersebut berupa passion PT Colprisuk Indonesia ingin mengukur tingkat produktivitas perusahaan menggunakan metode Marvin A. Model dengan membandingkan dua periode, yaitu periode yang pertama, periode dasar, yang kedua, periode dua, yang pengukuran dilakukan berdasarkan rasio antara output dan berbagai input produksi. Dengan nomor pertama, deskripsi banyaknya output atau unit, periode pertama, periode dasar 1200, yang kedua, periode dua, periode yang diukur yaitu 1800. Yang kedua, jam tenaga kerja langsung atau jam. Periode pertama 2400, periode 2 3600. Yang ketiga, ongkos tenaga kerja langsung. Periode pertama 24.000, periode kedua 27.000. Yang keempat, penyusutan modal. Periode pertama 7.000, periode 2 8.000. 5. Nilai buku modal. Yang periode pertama 20.000, periode kedua 32.000. Yang keenam, ongkos total langsung. Yang periode pertama 35.000, periode kedua 42.000. Yang ketujuh, ongkos total keseluruhan. Periode pertama 48.000, periode kedua 60.000. Yang kedelapan, energi yang digunakan. Periode pertama 1.200, periode kedua 1.600. Yang kesembilan, material yang digunakan. Periode pertama 12.000, periode kedua 16.000. Yang ke-10, biaya perawatan mesin. Periode pertama 900, periode kedua 1.100. Dengan permasalahan yang dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, hitunglah indeks produktivitas sebagai berikut. A. Indeks produktivitas IP untuk tenaga kerja. B. Indeks produktivitas untuk ongkos tenaga kerja langsung. C. Indeks produktivitas untuk penyusutan modal. D. Indeks produktivitas untuk nilai buku modal. E. Indeks produktivitas untuk ongkos total langsung. F. Indeks produktivitas untuk ongkos total keseluruhan. Dan G. Indeks produktivitas untuk energi. H. Indeks produktivitas untuk material. Yang ke I. Indeks produktivitas untuk perawatan mesin. Dan yang kedua, buatlah rekapitulasi hasil untuk perhitungan indeks produktivitas IP. Yang ketiga, buatlah kesimpulan dari hasil perhitungan indeks produktivitas IP. Penyelesaian. Yang pertama, menghitung nilai indeks IP, rumus perhitungan indeks produktivitas IP dengan pendekatan model. Berikut bentuk pertama, rasio antara indeks performasi pada periode pengukuran dan indeks performasi pada periode dasar.
Untuk yang pertama, IP sama dengan AOMP atau RIMP dibagi AOBP dikali RIBP kali 100. Di mana output AOMP output agregat untuk periode yang diukur, AORP output agregat untuk periode dasar. Input RIMP input untuk periode yang diukur, RIBP input periode dasar. Untuk output dan input di deskripsi output sebagai berikut dan input sebagai berikut. Perhitungan nilai indeks produktivitas. Indeks produktivitas IP tenaga kerja. Yang pertama IP tenaga kerja AOMP ring per AOBP dikali RIBP yang dimana 1800 dikali 3600, 1200 dikali 2400 kali 100. Hasilnya itu tenaga kerja 100. Yang B, indeks produktivitas untuk ongkos tenaga kerja, perhitungannya sebagai berikut dengan hasil IP ongkos tenaga kerja langsung 133,33. Indeks produktivitas IP penyusutan modal, yang mana IP penyusutan modal hasilnya 131,25. Yang D, indeks produktivitas nilai buku modal, yang mana hasilnya IP nilai modal 93,75. Yang E, indeks produktivitas ongkos total langsung, yang mana hasilnya IP ongkos total langsungnya 125. Yang F, indeks produktivitas ongkos total keseluruhan dengan hasil 120. Dan yang G, indeks produktivitas energi yang hasilnya 112,5. Yang H, indeks produktivitas IP material hasilnya 112,5. Yang HI, indeks produktivitas perawatan mesin, yang mana hasilnya 122,73. Rekapitulasi hasil perhitungan indeks produktivitas IP. Dengan nilai indeks produktivitas IP semua input pada periode 1 adalah 100%. Dengan deskripsi sebagai berikut. Yang mana deskripsi yang pertama dan yang langsung kedua IP tenaga kerja periode 1 dan periode 2 di sebagaimana A dan B. Kedua IP tenaga kerja 100 per 100 kurangi 100 hasilnya 0. Ketiga IP ongkos tenaga kerja langsung 133,33 kurangi 100 yaitu plus 33,33. Yang keempat IP penyusutan modal, yang mana 131,25 dikurangi 100 yaitu plus 31,25. Yang kelima IP nilai modal 93,5 kurangi 100 sama dengan minus 6,25. Yang keenam IP ongkos total langsung, yang mana 125 kurangi 100 hasilnya plus 25. Yang ketujuh IP ongkos total keseluruhan, yang mana 120 dikurangi 100 hasilnya plus 20. Yang ke-8 IP energi, yang mana 112,5 kurangi 100 hasilnya plus 12,5. Yang ke-9 IP material 112,5 dikurangi 100 hasilnya plus 12,5. Yang ke-10 IP perawatan mesin, yang mana 122,73 dikurangi 100 hasilnya 22,73. Kesimpulan, berdasarkan tabel 9 kesimpulan dari hasil perhitungan indeks produktivitas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, indeks produktivitas tenaga kerja adalah tetap. Hal ini disebabkan nilai IP pada periode 2, periode yang diukur adalah sama dengan nilai IP pada periode 1. Yang kedua, indeks produktivitas IP ongkos tenaga kerja langsung mengalami kenaikan sebesar 33,33%. Disebabkan nilai IP pada periode 2 yang besar daripada nilai IP pada periode 1. Yang ketiga, indeks produktivitas penyusutan modal, yaitu mengalami kenaikan sebesar 31,25%. Hal ini disebabkan nilai IP pada periode 2 lebih berdasarkan daripada nilai IP pada periode 1. Yang keempat, indeks produktivitas nilai modal mengalami penurunan sebesar 6,25%. Hal ini disebabkan nilai IP pada periode 2 lebih kecil daripada nilai IP pada periode 1. Yang kelima, indeks produktivitas IP ongkos total langsung mengalami kenaikan sebesar 25%. Hal ini disebabkan nilai IP pada periode 2 lebih besar daripada nilai IP periode 1.
Yang kedua, indeks produktivitas ongkos total keseluruhan, yaitu mengalami kenaikan sebesar 20%. Hal ini disebabkan nilai IP pada periode 2 yang diukur lebih besar daripada nilai IP pada periode 1. Yang ketujuh, indeks produktivitas energi, yaitu mengalami kenaikan sebesar 12,5%. Hal ini disebabkan nilai IP pada periode 2 lebih besar daripada nilai IP periode 1. Yang kedelapan, indeks produktivitas material mengalami kenaikan sebesar 12,5%. Hal ini disebabkan nilai IP pada periode 2 adalah sama dengan nilai IP pada periode pertama. Yang kesembilan, indeks produktivitas biaya perawatan mesin mengalami kenaikan sebesar 22,73%. Hal ini disebabkan nilai pada periode 2 adalah sama dengan nilai IP pada periode pertama. Thank you. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.